Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzati Nisa dari kelompok 4 dan anggota saya Muhammad Purana Wijaya di sini akan sedikit menjelaskan tentang analisis frekuensi hujan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, perhitungan curah hujan. Dalam perhitungan curah hujan, rencana ini menggunakan metode Analisis analisis frekuensi hujan rencana atau desain event adalah suatu kejadian hujan dengan intensitas atau durasi tertentu. Skala ulang return mode adalah interval waktu suatu kejadian banjir dengan besar tertentu berulang kejadiannya. Analisis frekuensi adalah prosedur untuk memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur ini digunakan untuk menentukan hujan rencana dalam berbagai kala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoritik dan empirik. Parameter parameter statistik. Dalam tabel tersebut ada parameter statistik yang digunakan dalam distribusi frekuensi seperti parameter perhitungan rata-rata, simpangan baku, koefisien variasi, koefisien skewness, dan kurtosis. 5 parameter statistik di atas akan digunakan dalam penentuan jenis distribusi. Analisis distribusi yang sering digunakan dalam bidang hidrologi. Yang pertama, distribusi normal, distribusi log normal, distribusi Gumbel, dan yang terakhir distribusi log person 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu bentuk distribusi yang sering digunakan untuk analisa hidrologi seperti analisis frekuensi curah hujan, analisis statistik dari distribusi rata curah hujan tahunan, debit rata tahunan, dan sebagainya. Distribusi normal atau dikenal juga dengan distribusi Gauss. Cara menghitung menggunakan distribusi normal adalah sebagai berikut. XT sama dengan X plus KT S, di mana XT yaitu perkiraan nilai yang diharapkan rata-rata hitung variat. S sama dengan deviasi nilai standar variat. KT sama dengan frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang periode ulang dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang. Ada tabel bisa dilihat. Nilai faktor frekuensi dapat dilihat pada tabel reduksi Gauss berikut ini. Yang kedua, distribusi log normal. Distribusi log normal merupakan hasil transformasi dari distribusi normal, yaitu dengan mengubah data X dalam bentuk Y sama dengan log X. Distribusi log normal apabila digambarkan pada kertas peluang logaritmik akan merupakan garis lurus sehingga dapat dinyatakan sebagai model matematik dengan persamaan sebagai berikut. YT sama dengan Y plus KTX, di mana YT sama dengan perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan metode ulang T. Nilai rata-rata dihitung variat S, deviasi nilai standar variat, KT, faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang periode ulang, dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang. Nilai faktor frekuensi dapat dilihat pada tabel reduksi Gauss yang sebelumnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada distribusi gumbel. Distribusi gumbel biasa digunakan dalam perhitungan analisis data maksimum. Contohnya dalam analisis frekuensi banjir. Distribusi gumbel mempunyai koefisien kemencengan atau skewness atau CS yaitu 1,1396 dan koefisien Cortisus atau CK nilainya kurang dari 5,4002. Pada metode ini biasanya menggunakan distribusi dengan distribusi double eksposional. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut, yaitu X sama dengan rata X ditambah SK, yaitu K yaitu faktor probabilitas. Untuk harga-harga ekstrim dapat dinyatakan dalam pernyataan persamaan di bawah ini. K sama dengan YTR dikurangi YN per SN, yaitu YN sebagai reduced mean yang tergantung pada jumlah sampel atau data N, dan SN yaitu reduced standard deviation yang juga tergantung pada sampel. YTR reduced variate yang dihitung dengan persamaan di bawah ini. YTR sama dengan min len kurung buka min len TR min 1 min per TR kurung tutup. TR yaitu PUH untuk curah hujan tahunan rata-rata, yaitu 2,33 tahun. Berikut merupakan tabel reduced mean dan reduced standard deviation atau SN, dan terdapat tabel reduced variate YT per tahunnya. Berikutnya, distribusi log person tipe 3. Person telah mengembangkan serangkaian fungsi probabilitas yang digunakan hampir semua distribusi probabilitas empiris. Distribusi log person 3 juga digunakan untuk analisis variabel hidrologi dengan nilai variat minimum. Misalnya, analisis frekuensi distribusi dari debit minimum atau low flow. Distribusi log person tipe 3 menggunakan 3 parameter, yaitu pertama, harga rata-rata atau R. Yang kedua, simpangan baku S. Yang ketiga, koefisien kemencengan atau G. Hal yang menarik adalah jika G sama dengan 0, maka distribusi kembali ke distribusi log normal. Cara menghitung menggunakan distribusi log person 3 adalah sebagai berikut. Pertama, ubah data dalam bentuk logaritmik, yaitu Y sama dengan log X. Hitung rata-rata harga rata-ratanya. Rata-rata Y sama dengan sigma antara N, I sama dengan 1 log X I per N. Yang kedua, berikutnya hitung harga simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar sigma N I1 dikalikan log XI min rata-rata Y dibagi N min 1. Berikutnya dihitung koefisien kemencengannya. G sama dengan sigma N I1 dikalikan log XI min rata-rata Y dikurung tutup di pangkat 3 dibagi N-1 dikalikan N-2 dikalikan S pangkat 3. Kemudian
Hitung logaritma hujan dengan periode ulang T dengan menggunakan persamaan berikut. YT sama dengan Y rata-rata Y plus K kali S, yaitu K variabel standar atau standarizer variabel untuk X yang biasanya tergantung G. Berikutnya, hitung curah hujan dengan menghitung antilog Y. Berikut merupakan tabel harga K untuk distribusi log persen tipe 3 pada tahun 1999 oleh Sumanto. Terdapat catatan, syarat yang digunakan untuk memilih jenis distribusi adalah sebagai berikut. Terdapat jenis sebaran normal jika CS sama dengan 0 dan CK sama dengan 3. Gumbel tipe 1 CS kurang dari sama dengan 1,1396 dan CK kurang dari sama dengan 5,4002. Sedangkan log persen tipe 3 CS tidak boleh sama dengan 0 dan log normal CS berbanding lurus 3 CV plus CV kuadrat sama dengan 3. CK sama dengan 5,383. Sumbernya CD Sumanto tahun 1999. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.